Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bersama Bu Titi di sini, kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 6 yang meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Yang pertama adalah Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini adalah dengan membaca teks tentang suku Minang, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulis tentang keragaman sosial dan budaya suku Minang dengan benar. Ya, kita akan pelajari tentang gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Ada yang tahu apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis dalam paragraf. Gagasan pokok menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi, dalam satu paragraf terdapat gagasan pokok, di mana gagasan pokok ini akan dikembangkan menjadi beberapa kalimat pengembang sehingga terbentuk satu paragraf. Di samping gagasan pokok, terdapat gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah gagasan yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi, gagasan pokok itu adalah gagasan utama, ide dasar dalam sebuah paragraf. Kemudian dikembangkan menjadi kalimat-kalimat pengembang. Disinilah kita temukan gagasan pendukung. Penjabaran dari gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok, tetapi bisa terdapat lebih dari satu gagasan pendukung. Dalam teks bacaan berjudul Suku Minang, kita bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada tiap paragrafnya. Bu Titi akan memberi contoh pada paragraf pertama. Mari kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Pada paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan gagasan pendukungnya itu terdapat lebih dari satu kalimat. Yang pertama, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau urang awak. Yang kedua, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Yang ketiga, orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Keempat, legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Jadi, dalam paragraf pertama terdapat satu gagasan pokok dan 4 gagasan pendukung. Next. Ya, inilah tugas kalian. Tugas kalian di rumah adalah bacalah kembali teks tentang suku Minang. Kemudian temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 2 dan 3. Hanya paragraf 2 dan 3. Teks bacaan suku Minang bisa kalian temukan pada buku siswa di tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Selanjutnya kita akan belajar PPKN. Tujuan pembelajaran. Setelah membaca teks tentang suku Minang, siswa mampu menjelaskan rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Caranya, dengan membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah secara terstruktur. Di sini Bu Titi memberikan contoh rencana kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah secara terstruktur, yaitu rencana pengadaan peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan memakai pakaian adat dari berbagai daerah. Kenapa Bu Titi mengambil contoh ini? Alasannya,
agar kita bisa tahu mana pakaian adat dari daerah yang satu dan daerah yang lainnya. Agar kita lebih memahami betapa kayanya negara kita. Negara Indonesia terdiri dari berbagai daerah, berbagai suku bangsa, adat istiadat, dan kebudayaan. Tetapi tetap bisa terjalin persatuan dan kesatuan. Karena perbedaan tidak untuk terpecah belah, tetapi untuk disatukan. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kita tetap menghargai perbedaan. Meskipun dengan teman berbeda agama, berbeda suku bangsa, adat istiadat, kita tetap harus saling menyayangi, saling menghargai, dan saling menghormati. Ya, ini adalah tugas kalian di rumah. Buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Bebas mau buat rencana apa? Bu Titik yakin kalian pasti bisa. Silakan berdiskusi dengan orang tua, saudara, teman dekat, atau sanak famili untuk menyelesaikan tugas kalian di rumah. Semangat anak-anakku! Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.